pagi berkat dalam. Pada bulan September ini merupakan bulan Kitab Suci Nasional yang dirayakan oleh seluruh warga gereja. Pada bulan PKSN ini kita mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Anak-anak nanti akan bersama-sama dengan Ibu Guru untuk merenungkan sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Dan semoga kita semuanya selalu diberkati, terlebih pada masa pandemi ini. Maka marilah kita ikuti untuk pertemuan PKSN pagi hari ini. Mari anak-anak, kita memulai kegiatan PKSN pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, kasih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, megahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anak, selamat pagi dan berkat Tuhan. Bulan September merupakan bulan kitab suci bagi seluruh warga gereja. Pada bulan kitab suci nasional kita mengambil tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Anak-anak nanti akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru akan membaca dan merenungkan sabda Allah yang ada di dalam kitab suci. Semoga kita semuanya selalu diberkati oleh Tuhan, terlebih pada masa pandemi ini, sehingga kita tetap sehat dan semangat. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Karena kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang akan kami dengar lewat sabda-Mu ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami perbuat sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Nah, mari anak-anak kita simak kembali bacaan yang baru saja kita dengar bersama. Nah, anak-anakku semua, tadi setelah kalian mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apa yang dilakukan oleh anak manusia itu bila ia datang? Ini tertulis di Injil Matius ayat 32 sampai dengan 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Mengapa kelompok domba layak masuk ke dalam kerajaan surga? Karena ia selalu berbuat baik dan selalu berbagi kasih kepada sesama. Dan mengapa kelompok kambing tidak layak masuk dalam kerajaan surga? Karena dia tidak pernah berbuat baik dan berbagi kasih kepada sesamanya. Bagaimana perasaan kalian ketika menjadi kelompok domba? Pasti merasa senang karena boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Dan bagaimana perasaan kalian ketika menjadi kelompok kambing? Pasti sedih kan? Karena tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, anak-anakku semua yang terkasih di dalam Kristus, pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi semua orang. Ia akan mengutus para malaikat untuk mengumpulkan semua orang dari seluruh dunia. Setelah itu, para malaikat akan memisahkan mereka menjadi dua, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Orang-orang yang dilambangkan dengan domba ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan orang-orang yang dilambangkan dengan kambing ditempatkan di sebelah kiri. Kemudian Tuhan menyuruh orang-orang yang di sebelah kanan itu masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka akan berbahagia di dalamnya. Mengapa, anak-anak? Ketika Tuhan lapar, mereka memberinya makan. Ketika Tuhan haus, mereka memberinya minum. Ketika Tuhan tidak mempunyai baju, mereka memberinya pakaian. Tetapi mereka merasa tidak pernah melakukan semua itu. Mereka belum pernah melihat Tuhan lapar, haus, tidak punya pakaian, dan juga sakit. Lalu Tuhan mengatakan bahwa kalau mereka menolong orang yang miskin dan sedang mengalami kesulitan, sebenarnya hal itu mereka lakukan kepada Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, sesudah itu orang-orang yang di sebelah kanan itu dimasukkan ke dalam api yang kekal. Apinya terus hidup dan orang yang ada di dalamnya akan menderita selamanya. Mengapa, anak-anak? Nah, ketika melihat orang-orang yang miskin dan menderita, mereka itu tidak berbuat apa-apa. Padahal yang dilakukan kepada orang-orang miskin dan menderita itu sebenarnya dilakukan juga oleh Tuhan. Anak-anakku semua yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus adalah Raja Kerajaan Sorga, dan kita semua itu adalah hamba-hambanya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita terus menjadi kelompok domba, supaya pada akhirnya dapat masuk
ke dalam kerajaan surga. Supaya dapat menjadi kelompok domba, apa yang dapat kita lakukan? Kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak kelihatan. Lalu apa yang harus bisa kita lakukan? Tuhan Yesus menyebut orang-orang yang miskin, sakit, tidak punya pakaian, dan menderita, itu semua adalah saudara-saudaranya. Jadi, untuk mengasihi Tuhan, kita diajak untuk mengasihi orang-orang yang mengalami kesulitan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kita harus mampu melihat wajah Yesus yang hadir dalam diri sesama kita, terutama sesama kita yang sedang menderita. Karena itu, hati kita harus terbuka untuk mau menolong. Nah, anak-anakku sekalian, maka mulai sekarang kita harus berbuat baik dan berbagi kasih kepada sesama kita. Contohnya apa, anak-anak? Misalnya, kita bisa membantu orang tua, kita rajin belajar, kita mengunjungi dan juga mendoakan orang sakit. Nah, anak-anakku semua, apa yang harus kalian lakukan? Bapak Ibu, mohon anak-anak untuk menyisihkan dan mengumpulkan uang jajan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa. Marilah kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Raja Surgawi yang baik, terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan pagi hari ini. Sabdamu telah mengajar kami untuk membuka hati, menolong sesama kami yang membutuhkan, terlebih saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19. Bantulah kami agar kami semakin mampu melaksanakan sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya ini kami aturkan kepadamu demi kemuliaan namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan bernyanyi bersama.